pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mega Dina. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat kelas ataupun sekaligus membuat saluran pada kelas Microsoft Teams. Oke, selalu semangat dalam berkarya, belajar tanpa batas. Oke, Bapak Ibu, pertama silakan untuk bisa membuat kelas pada Microsoft Teams. Bapak Ibu silakan masuk pada akun Microsoft-nya. Login dulu dengan menggunakan akun Microsoft. Selanjutnya buka Microsoft Teams. Nah, tampilan Microsoft Teams pada layar laptop seperti ini, seperti tampilan sekarang ini, di mana ada beberapa tools ataupun tombol-tombol. Di samping kiri ada itu aktivitas, obrolan, tim, tugas, kalender, panggilan. Juga ada titik 3. Di dalam titik 3 ini ada beberapa tombol lagi seperti file dan beberapa aplikasi yang bisa digunakan lagi. Nah, selain itu juga ada aplikasi bantuan serta unduh atau untuk mendownload aplikasi Teams ini pada desktop. Sementara yang di sebelah kanan atas itu ada 3 tombol, yaitu yang paling utama sekali di sini adalah tombol yang bergabung atau buat tim. Oke, nah di sini tampilannya ada beberapa macam atau beberapa banyak grup atau tim yang sudah saya buat dan juga yang mengundang saya ke grupnya ataupun ke timnya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya tutorialnya untuk membuat kelas juga saluran. Nah, di sini kelas ini kita ibaratkan seperti kalau untuk SD itu kita anggap deh seperti satu kelas. Nah, seperti kelas 6. Nah, nanti saluran itu terdiri dari 6A, 6B, 6C. Nah, seperti itu. Begitu juga di SMP ataupun SMA. Misalkan di SMA itu menggunakan misalkan kelas ekonomi. Nah, kelas ekonomi itu artinya salurannya bisa kita buat kelas 10, 11, 12. Nah, seperti itu kira-kira pengertian dari tim ataupun saluran pada Microsoft Teams ini. Itu versi menurut saya. Oke, untuk sekarang kita buat dulu bagaimana sih caranya membuat tim ataupun kelas. Nanti bisa diberikan atau di-share kepada siswa sehingga siswa bisa masuk ke kelas yang kita buat. Oke, kita lihat di sebelah kanan dulu. Sebelah kanan atas ini ada bergabung atau buat tim. Silahkan diklik bergabung atau buat tim. Nanti tampilannya akan keluar seperti ini. Ada 2 tombol besar atau 2 kotak besar. Bergabungnya itu bisa, ini yang lainnya kelas yang sudah mengundang kita ataupun yang sudah kita buat. Nah, ini kita dilihat di sini ada buat tim dan bergabung dengan tim dengan kode. Nah, bergabung dengan tim dengan kode ini maksudnya ketika siswa nanti kita berikan kode, maka mereka akan membuat kodenya di sini. Jadi mereka bisa bergabung dengan kode di sini, dengan tim melalui kode di bagian ini. Nah, sekarang kita mau buat kelas. Sebagai seorang guru kita tentu harus memiliki sebuah kelas supaya nantinya bisa menggabungkan atau siswanya bisa gabung ke dalam kelas yang kita buat. Oke, kita klik bagian di buat tim. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ada lagi 4 tombol nih, 4 tools nih. Ada kelas, ada komunitas pembelajaran profesional atau PLC, ada staff lainnya. Ini tergantung kita menggunakannya mau menggunakan yang mana. Nah, kalau untuk kelas otomatis kita memilih kelas. Oke, kita klik saja kelas. Kita tunggu tampilan berikutnya. Nah, ini tampilannya kita disuruh membuat tim nih. Sebagai seorang guru, kita adalah pemilik kelas ini. Makanya kita buat kelasnya apa judulnya. Nah, kita misalkan kelas 6 SD kelas 6 SD aja deh, atau kelas 6 SD
17 Kota Padang. Oke, ini kita minjem SD nya dulu ya. Nah, deskripsinya kita boleh mengisikan apa deh, terserah kita mau mengisikan deskripsinya itu dalam bentuk apa gitu. Jadi kita menceritakan, boleh sedikit memberikan gambaran tentang kelas ini gitu. Itu yang dimaksud di sini. Kalaupun kita tidak ingin menulisnya, itu juga tidak apa-apa. Silakan saja dengan klik berikutnya. Oke, kita klik berikutnya, kita tunggu dulu loadingnya beberapa saat proses pembuatan kelas. Nah, baru keluar ini nih, tambahkan orang ke kelas 6 SD 17 Kota Padang. Nah, kita harus menambahkan siswa nih, di sini ada siswa, ada guru. Kita harus menambahkan siswa. Nah, gimana kalau siswanya nggak punya akun atau hanya beberapa orang yang punya akun? Kita anggap di sini siswanya memiliki beberapa akun, beberapa orang yang memiliki akun gitu maksudnya. Oke, kita misalkan saja namanya di sini apa ya? Kita bikin namanya di sini teman-teman saya dulu. Kita coba apakah ada yang namanya. Oke, nggak ada. Oke, ada sepertinya. Oke, kita ulang lagi, kita buat dulu namanya, kita ketik dulu namanya. Nah, kalau ada silakan di klik saja di bagian namanya. Selanjutnya mau ditambahkan lagi juga boleh, kita tambahkan lagi nama beberapa orang muridnya ini, terus kita tambah lagi beberapa lagi. Oke, nah kita anggap semua murid sudah masuk atau hanya beberapa yang memiliki akun saja yang masuk. Silakan kita diklik tanda tambahkan. Pada bagian kanan dari nama-nama tadi ada tulisan tambahkan. Kalau sudah berbentuk seperti ini, silakan ditutup saja. Nah, kita tunggu dulu proses loading pembuatan kelasnya sehingga menjadi atau berbentuk kelas yang utuh gitu. Nah, ini dia kelas yang sudah jadi untuk kelas kita. Ada tulisan kelas 6 SD 17 Kota Padang, itu yang kita buat tadi. Nah, kita inginkan ada gambar deh di sini diganti jangan KS gitu. Nah, silakan diklik tanda tulisan KS-nya di sini pada gambar petak itu, ukuran petak itu. Nah, kita klik. Nanti kita bisa mengambil dari sini atau kita memiliki logo sendiri. Nah, kita ambil dari sini, unggah. Kalau kita hanya inginkan di sini saja, ya udah kita pilih yang di sini saja. Tapi kalau seandainya kita punya logo tersendiri ataupun mau foto kita juga masuk, tidak apa-apa. Nah, saya mengambil pilihnya dari sini ya. Salah satunya kita klik gambar yang kita tuju. Selanjutnya kita klik perbarui di sini. Ini nggak bisa dikataskan lagi. Oke, kita klik perbarui di bagian ini. Oke, nah ini dia perbarui. Oke, kita klik. Oke, kita tunggu dulu proses penyimpanan perubahannya. Nah, jika sudah seperti ini ikonnya sudah berganti ya, ikonnya sudah berganti. Nah, bagaimana sih membuat menjadi kelas 6A, kelas 6B, 6C? Nah, itu namanya saluran pada Microsoft Teams kelas kita. Nah, silakan diklik titik 3 saja di sebelah kanan nama kelas kita, itu ada tombol titik 3, ada beberapa tombol atau tools, yaitu kelola tim, tambahkan saluran, tambahkan anggota, tinggalkan tim, edit tim, dapatkan tautan ke tim, kelola tag, dan hapus tim. Nah, kita jika ingin menambahkan saluran seperti kelas 6A, 6B, ataupun 6C, silakan diklik tambahkan saluran. Kalau seandainya kita ingin menambahkan anggota, kita bisa dengan mengklik tambahkan anggota. Nah, sementara untuk tinggalkan tim ya seperti
biasa kita tidak lagi mau di tim itu kita tinggalkan gitu, jadi kita bisa keluar dari tim. Nah, edit tim ini kita bisa mengedit kalau kita yang punya kelasnya, tapi di sini kita hanya ingin menambahkan salurannya. Nah, kita kliklah tambahkan saluran. Nah, tambahkan saluran di sini nanti akan keluar tampilan ini. Kita maunya buat kelas 6A. Nah, kita anggap seperti itu. Mau juga ditambahkan deskripsinya juga silakan. Nah, di bagian privasi, jika kita memiliki ingin mengklik standar, itu dapat diakses oleh semua orang di dalam tim. Tapi jika hanya untuk pribadi saja, itu hanya untuk sekelompok orang tertentu yang di dalam tim gitu. Jadi kita bisa memilih siapa yang kita mau mengakses saluran kita. Kalau pribadi ya nanti kita akan memilih lagi tim yang atau kelompok orang yang mau kita masukkan ke kelas kita. Tapi kalau standar itu semua orang bisa kita masukkan ke tim kita gitu. Oke, kita klik tambahkan. Diklik tambahkan, nanti akan keluar tampilannya, kelasnya yang kita mau. Nah, ini dia, ini kelas yang sudah jadi atau kelas kecilnya, rombelnya yang sudah jadi. Nah, ini dia kelas 6A. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya bisa memasukkan siswa kita ke kelas yang kita inginkan ini? Nah, caranya hanya dengan mengelola dari kelas kita. Nah, kita mau masukin dulu nih siswa kelas 6 semuanya, baik 6A, 6B ataupun 6C ke kelas kita. Nah, ini dia kelas 6. 6-nya kita kelola tim. Kalau kita ingin memasukkan siswa dengan menggunakan kode, nah, jadi kita harus klik dulu titik 3 di sebelah nama, kita klik kelola tim. Oke, klik kelola tim, maka akan keluar tampilannya seperti ini. Ada tulisannya di atas anggota, saluran, pengaturan, analitik, aplikasi. Nah, di sini jelas terlihat bahwasanya kita di sini hanya sendiri sebagai pemilik. Mau dimasukkan guru yang lain pun bisa. Namun kalau hanya kita sendiri saja di kelas itu juga bisa. Jadi untuk menambahkan anggota kita bisa mengambilnya dari sini. Nah, untuk menambahkan anggota kita ambil dari sini ya. Nah, selanjutnya gimana sih biar bisa memasukkan anggota itu dengan kode? Oke, kita ambil pengaturan. Kita klik pengaturan, kita tunggu sebentar. Nah, kita scroll ke bagian bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bagian yang kelima ini ada tulisan kode tim. Kalau tema tim, izin anggota, izin tamu, atau sebutannya itu boleh dibiarkan saja. Nah, kita hanya ingin memberikan kode kelas kepada siswa supaya siswa bisa bergabung, karena sebanyak itu siswa kelas 6 gak mungkin kita tag satu persatu gitu. Jadi akan sedikit kesulitan kalau di tag satu persatu, tapi bisa dengan menggunakan kode tim. Kita klik saja bagian kode tim. Nanti ada sebagian laptop yang menggunakan ada tombol buat, ada sebagian laptop yang hanya langsung saja kode timnya keluar. Jika sama dengan tampilan seperti ini, silakan klik buat. Nah, inilah kode yang akan kita bagikan kepada siswa nantinya. Mau men-share-nya lewat WA, Telegram, ataupun SMS itu terserah. Nah, untuk menyalinnya kita lihat di sebelah kanan di bawah dari kode. Nah, ini ada salin, silakan diklik salin, langsung deh kita kirim ke WA ataupun Telegram dari siswa kita. Nah, itu untuk men-share kode tim, tim kelas kita dengan menggunakan kode. Nah, bagaimana jika dengan menggunakan link? Nah, kalau untuk menggunakan linknya, kita sama dengan yang tadi, kita klik di sebelah kanan kelas, nama kelas kita ada titik 3, kita klik.
Nah, kita scroll saja langsung ke bawah, itu ada dapatkan tautan ke tim. Kita klik dapatkan tautan ke tim. Nah, ini tautan yang nanti akan kita bagikan ke siswa kita. Tautan ini kita salin. Oke, karena biasanya tautan ini terlalu panjang, jadi bisa kita perpendek dengan menggunakan URL short link. Nah, bagaimana caranya? Salah satu yang paling mudah untuk bisa memperpendek URL itu menggunakan gg.gg. gg.gg kita gunakan untuk memperpendek link. Di sana juga nanti akan ada QR code-nya. Nah, ini dia. Silakan diklik bagian URL shortener-nya. Klik yang pertama tadi. Nah, disinilah kita letakkan nanti URL yang panjang tadi. Put your long URL here. Nah, di sini kita copy paste saja URL yang sudah kita salin tadi di dalam tim ini yang kita ambil di sini tadi. Ada dapatkan tautan ini. Nah, kita salin di sini. Nanti kita bisa membuat namanya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya buat kelas 6 SD 17 Kota Padang. Oke, tinggal diklik shorten URL-nya. Nah, nanti akan keluar ini. Ini lagi yang kita copy dan ini yang kita bagikan ke siswa kita, baik itu dengan Telegram ataupun dengan WA. Untuk lebih mempermudah ini supaya nanti kalau seandainya di sekolah kita sudah sedikit lebih canggih menggunakan QR code atau scan QR, jadi bisa kita mengambil dari QR code ini. Jadi kita bisa share dengan menggunakan QR code. Jadi ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan kode dari timnya yang kita ambil dari pengaturan. Selanjutnya bisa dengan menggunakan link, dengan menggunakan dapatkan tautan ke tim dan kita perpendek, dan juga bisa kita mengirimkan lewat QR code-nya. Nah, seperti itu untuk membuat kelas, membuat saluran, sampai men-share-nya dalam bentuk kode kelas ataupun link kelas ataupun dengan QR code-nya. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam membuat kelas, saluran dan saluran kelas. Selamat berkarya, selamat mencoba, dan tetap belajar.